Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 1088, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sujapulungan dari UPT SD Negeri 060947 dan di sini saya sebagai supervisor. Nama saya Maisinta Dewi dari SD Negeri 060973 dan saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, saya dari UPT SD Negeri 067953, saya sebagai coach. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Mei. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya baik juga. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menjelaskan bahwa saya di sini sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan dan saya juga akan menilai proses tersebut apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Baik Bu. Dan di sini juga saya akan mengingatkan mengenai rubrik penilaian ya Bu ya, dalam observasi yang akan saya lakukan. Saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memahami prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu tentunya saya harap Ibu sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, dan mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan yang terakhir, saya kembali mengingatkan ketika melakukan coaching dengan mengikuti alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Baik Bu. Nah, itulah acuan rubrik penilaian saya ketika mengamati coaching Ibu nanti. Bagaimana Ibu, bisa dipahami kira-kira? Bisa Bu. Baik Ibu, selanjutnya ini sebelum memulai coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu, boleh ya Bu ya? Iya Bu, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang mau Ibu kembangkan ketika proses percakapan nanti ya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya Bu ya. Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya. Iya Bu. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi si coach agar si coach dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialaminya. Oke, baik Bu. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari si coach nanti ya Bu ya. Iya Bu. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, mengenai indikator nih, mengenai indikator pencapaian, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam percakapan nanti Bu? Indikator yang ingin saya capai, yang pertama dalam proses coaching nanti saya ingin menerapkan alur tirta secara berurutan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, saya ingin menggali ide-ide dari coaching dengan pertanyaan berbobot agar beliau bisa menemukan ide baru dan solusinya. Oke, baik ya Bu ya.
Semoga nanti kegiatan coaching Ibu bisa menerapkan sesuai alur Tirta. Lalu kompetensi yang ingin Ibu capai bisa tercapai serta bisa menggali ide-ide dari si coaching nantinya ya Bu. Iya Bu. Oke Ibu, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini nanti Ibu bisa melakukan percakapan dengan si coach yaitu Bapak Roni, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, dan indikator ketercapaian yang ingin dicapai bisa Ibu capai nantinya. Amin Bu. Oke, itu saja Ibu ya. Ibu sudah siap untuk memulai percakapannya? Insya Allah siap Bu. Oke, baik. Silahkan dimulai proses coachingnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Bu Mai. Apa kabarnya Pak? Di Tuhan baik Bu Mai. Bu Mai apa kabarnya nih? Sehat Pak. Baik, terima kasih Pak sudah mau memberikan waktunya saat ini. Saya dengar Bapak mau cerita hari ini. Apa yang ingin mau Bapak ceritakan Pak? Oh ya, seperti ini Bu. Saya ingin menceritakan mengenai beberapa rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya lihat, saya perhatikan dari tahun ke tahun, sepertinya kok tidak ada perubahannya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Banyak guru-guru tersebut yang masih melakukan metode-metode atau cara-cara yang lama, metode konvensional, ceramah, dan ceramah. Jadi kalau pada saat sekarang ini kan hal itu tidak baik lagi ya. Jadi kita kan harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya, dan juga guru pun harus dituntut supaya lebih kreatif ya Bu ya. Dan di zaman sekarang teknologi semakin canggih, metode pembelajaran juga semakin berkembang dengan pesat. Tapi beberapa guru tersebut ya masih dengan cara mereka yang lama. Jadi tidak ada perubahan. Jadi selalu menggunakan metode-metode konvensional ya, sehingga pembelajarannya ya masih kurang bervariatif lah, seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Jadi saya garis bawahi nih ya, masalah yang dialami Bapak saat ini bahwa beberapa rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu kurang kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Iya Bu, masih kurang kreatif dan selalu masih menggunakan metode-metode yang lama lah dalam pembelajaran. Nah, waktu kita tidak lama ini ya Pak, hanya 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah ya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Berarti yang Bapak harapkan adanya perubahan di sekolah Bapak. Ya benar Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak harapkan atau yang ingin terlihat di sekolah Bapak? Saya ingin adanya perubahan ya Bu, misalnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di sekolah kepada anak-anak, yaitu yang lebih bervariatif ya, menggunakan metode ataupun media pembelajaran yang ada yang menarik ya. Contohnya ya bisa dengan membuat PowerPoint ya Bu, untuk menunjukkan slide-slide atau video-video pembelajaran, dan juga bisa memaparkan materi dari sana. Nah, jadi hal ini saja pun bisa dilakukan sudah sangat baik sebenarnya Bu ya, daripada selalu menggunakan metode-metode yang lama seperti ceramah tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif aja sih Bu. Nah, beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pembelajaran supaya lebih kreatif dengan menggunakan metode yang menarik serta menggunakan media pembelajaran, bisa dikatakan hal itu merupakan kondisi yang ideal gitu ya Pak. Nah, dan itu berada di level 10 kira-kira ya Pak. Nah, jadi kira-kira di sekolah Bapak sekarang hal itu berada di level berapa Pak? Untuk saat ini yang saya lihat masih di level 6, kira-kira masih di level 6 Bu. Karena di sekolah saya masih banyak guru-guru senior ya Bu. Jadi untuk saat ini untuk mencapai level yang
agak tinggi itu kayaknya masih sulit. Jadi saya lihat untuk saat ini masih di level 6. Oke, berarti di level 6 ya Pak. Nah, kalau masih di level 6, kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terjadi perubahan yang lebih baik dalam hal pembelajaran di sekolah Bapak? Ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 8, 7 atau 8 ya. Ya, kalaupun di level yang tinggi seperti yang sampaikan tadi mungkin masih agak sulit karena itu tadi masih banyak guru-guru yang senior. Namun kemungkinan di level 7 atau di level 8 itu mungkin itu aja pun dicapai Bu, itu sudah sangat baik Bu. Oke Pak, berarti dari level 6 ke level 8 ya Pak. Nah, kira-kira usaha atau hal apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau perubahan yang mau saya lakukan di sekolah. Tapi mungkin saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan seperti mentoring Bu. Mentoring bisa juga mungkin pendampingan individu dengan rekan-rekan guru atau bisa langsung komunikasi secara face to face ya. Dan mungkin itu nanti bisa saya lakukan secara bergantian. Oke. Nah, Bapak akan merencanakan mentoring ataupun pendampingan gitu ya Pak. Nah, kira-kira ada tidak strategi yang lain yang ingin Bapak terapkan agar rekan-rekan guru semangat dalam mengikutinya? Mungkin saya akan mencoba konsultasi dengan atasan ya, kepala sekolah untuk membuat kegiatan semacam pelatihan atau bimtek atau workshop, yaitu yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru di dalam hal penyampaian materi yang tadi. Nah, supaya lebih kreatif, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Berarti Bapak sudah merencanakan mentoring, pendampingan dan pelatihan workshop atau bimtek. Nah, dari ketiga rencana ini menurut Bapak untuk saat ini yang bisa terrealisasi itu yang mana ya Pak? Ya, untuk saat ini mungkin yang bisa terrealisasi adalah mentoring ya Bu, mentoring. Karena kalau pelatihan, workshop, bimtek itu membutuhkan waktu yang cukup dan juga membutuhkan biaya Bu. Jadi perlu persiapan yang matang untuk melakukan itu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman itu adalah kegiatan mentoring. Oke, jadi kegiatan mentoring ya Pak? Iya. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa atau gimana menurut Bapak? Ya, pasti saya pasti akan membutuhkan bantuan Bu. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang ahli di dalam hati ataupun rekan-rekan guru yang sudah memberikan pembelajaran yang menarik Bu. Jadi mungkin saya akan menanya kepada mereka. Contohnya di sekolah kami ini ada Bu Fitri dan Bu Citra. Oke, nah Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi, gitu ya kan Pak? Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau merealisasikan rencana mentoring ini Pak? Ya, secepatnya Bu. Yang mungkin di minggu depan sudah saya lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu ya Bu ya dengan rekan-rekan guru supaya bisa berkolaborasi untuk melakukan mentoring ini. Oke Pak, bagus sekali ya Pak. Nah, Pak Roni, dari percakapan kita hari ini apakah yang Pak Roni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran nih Bu, kira-kira apa yang mau saya lakukan dan bagaimana saya untuk bisa melakukan suatu perubahan di sekolah saya itu, yaitu dengan cara yang seperti saya sampaikan tadi, kegiatan mentoring ya Bu. Kemudian mungkin kegiatan mentoring yang mau saya lakukan ini akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang paham di IT dan juga rekan-rekan yang sudah memberikan pembelajaran yang sudah bervariatif. Wah, ikut senang nih Pak. Iya Bu. Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak. Iya Bu. Nah, apakah Bapak akan bertanggung jawab serta berkomitmen atas apa yang Bapak lakukan nantinya?
Ya, saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen mengenai semua rencana yang saya akan lakukan nantinya. Oke, saya tunggu nanti ya Pak kabar dari Bapak ya setelah melakukan mentoring. Siap, Bu. Saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita Pak Roni berikutnya. Oke, Bu. Mungkin percakapan kita hari ini sudah cukup ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Roni untuk mentoring serta berkolaborasi dengan rekan guru bisa dilaksanakan dengan baik. Amin, Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya ya, mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan juga nantinya apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa melakukan suatu perubahan di sekolah saya. Amin, sama-sama Pak. Nah mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa hubungi saya lagi ya Pak. Siap, Bu, siap. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Iya, Bu. Baik Pak, terima kasih untuk pertemuan dan perbincangan kita hari ini. Semoga segala rencana Bapak berjalan dengan baik serta diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bapak Roni. Ini sudah ada beberapa catatan yang saya buat ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal ini Bu ya. Boleh Bu? Iya boleh Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan di saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi, Bu? Iya. Pada kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama proses coaching yang saya lakukan sudah mengikuti alur Tirta. Yang kedua saya juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan yang ketiga saya sudah menerapkan kompetensi coaching yang ingin saya capai yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik Bu. Yang Ibu sampaikan tadi juga sudah memang sesuai ya dengan hasil pengamatan saya yang ada di catatan saya ini. Jadi di catatan saya ini ya, Ibu memang sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta yaitu dari tujuan, lalu identifikasi, dan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Lalu serta menerapkan prinsip coaching kemitraan terlihat tadi ketika mengobrol ya, terasa setara, tidak ada perbedaan strata. Lalu Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari coaching atau dari Pak Roni tadi untuk memunculkan ide-ide untuk mendapatkan solusi yang diharapkan terkait masalah yang dihadapi, dan juga akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi si coach atau Pak Roni. Lalu Ibu di sini juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang Ibu sampaikan ketika pra-supervisi, yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot. Dari yang saya amati ini ya Bu ya, juga sudah terlaksana ya Bu ya. Alhamdulillah nih, secara keseluruhan Ibu sudah melakukan kegiatan coaching tadi dengan sangat baik, luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, baik Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Dari kegiatan coaching yang sudah terlaksana tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana ketika percakapan tadi si coach agak kurang tenang. Jadi mungkin semestinya saya menggunakan teknik stop agar si coach merasa lebih tenang dan nyaman ketika melakukan percakapan. Mungkin itu aja kali Bu. Oke, baik Bu. Kehadiran penuh atau presence menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Saya berdoa semoga
kompetensi itu bisa segera Ibu kembangkan dan memaksimalkan dalam diri Ibu ya. Dan juga kompetensi yang lainnya bisa Ibu kembangkan sehingga semakin tajam agar bisa memberikan pelayanan coaching kepada orang lain, guru maupun murid. Amin, Bu. Saya juga berharap Bu, kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bisa menjadi bekal pengalaman yang baik untuk Ibu dalam melakukan coaching lagi nantinya. Bisa sesuai harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Amin, baik Bu Ulfa. Terima kasih Ibu, hal yang luar biasa kegiatan yang sudah dilakukan tadi, sebuah proses yang baik. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Amin, terima kasih Bu. Oke, baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Oke, perkenalan.